Box to Box Media Network. Hai, saya Das Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang masuk di DM Instagram saya terkait gimana sih cara melewati tes psikologi ya, tools assessment kinerja pegawai untuk promosi ya, ini sepertinya untuk promosi atau untuk masuk ke sebuah pekerjaan. Pertanyaan dari Titi Kotimah. Dia nanya tes ability, tes aptitude, occupational test, preference test, terus ada trade test dan lain-lain. Nah, kalau misalnya saya membahas satu persatu tentu akan sangat panjang banget gitu ya, dan akhirnya waktunya juga nanti nggak cukup. Dan kalau misalnya dari assessment sendiri, kalau dari tes psikologi, kalau tips dari saya itu adalah harus fit. Kalau kita misalnya kurang minum atau lagi nggak fit, itu kita akan jadi susah fokus. Padahal tes psikologi itu menuntut fokus kita gitu. Kadang-kadang hasilnya berbeda ketika kita benar-benar bisa fokus sama yang ketika nggak fokus. Jadi pastikan kamu udah well prepared, sudah sarapan, sudah tidur cukup, dan lain-lainnya untuk mengikuti tes psikologi tadi. Kenapa nggak terlalu panjang? Karena menurut saya ketika kita di assessment, itu yang paling berpengaruh itu adalah ketika di wawancara atau di interview ya. Jadi ketika assessment itu untuk melihat potensi, sedangkan ketika kita di interview itu untuk melihat kompetensi, kita mampu nggak. Dan kalau berdasarkan pengalaman saya, hiring karyawan, interview karyawan, calon karyawan gitu ya, itu kita lebih menitik beratkan kepada interviewnya. Karena itu melihat dari pengalaman kerjanya, melihat dari kompetensinya seperti apa, dan sebenarnya itu yang paling penting. Jadi percuma kalau pinter tapi ternyata nggak ada pengalaman, itu percuma juga. Jadi yang paling penting adalah dari kompetensinya. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya. Dan dari pengalaman saya juga mengikuti interview, yang paling saya siapkan utama itu adalah dari interviewnya. Ya, dari bagaimana ketika interview HR, interview user, nah itu ketika kita bisa meyakinkan, itu kemungkinan kita diterimanya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan kita nggak meyakinkan. Jadi untuk Mbak Titi ya, yang bertanya ini, saran saya kalau dari tes psikologi, kamu bisa prepare dirimu, dan kamu juga siapkan untuk interview. Nah, untuk interview ini apa aja sih yang harus disiapkan? Kamu harus tahu dulu nih, di job desk, di pekerjaan yang ingin kamu tuju, itu pekerjaannya apa aja sih? Lalu itu membutuhkan kompetensi apa aja. Nah, ketika kamu sudah tahu nih apa job desk-nya, apa kompetensinya, kamu siapkan nih cerita-cerita berdasarkan pengalaman-pengalamanmu yang menunjukkan bahwa kamu mampu menjalani tugas sebagai di posisi baru tersebut. Contoh misalnya dulu di tahun 2019 ya, seingat saya, ketika saya masuk menjadi konsultan ya, saya melamar menjadi seorang konsultan. Nah, itu saya siapin tuh gimana pengalaman saya dulu ketika saya membantu perusahaan untuk bertumbuh, bagaimana melakukan coaching, bagaimana membimbing perusahaan tadi agar bisa jadi jauh lebih baik. Nah, itu saya siapkan tuh cerita saya. Lalu di tahun ini di bulan Januari saya masuk juga di pekerjaan menjadi di level manager. Dan ketika di manajer, itu saya harus memiliki kemampuan leadership. Nah, berarti saya harus menyiapkan cerita-cerita pengalaman-pengalaman saya ketika saya memimpin tim saya. Nah, waktu itu saya ceritain tuh, ketika dulu saya di konsultan, saya ada project di salah satu bank di Indonesia, saya memimpin tim, saya menjadi leader di sana, saya jadi PIC di sana, untuk make sure kami menyelesaikan project dengan tepat. Nah, itu saya siapkan story-storynya. Jadi, bagaimana kita menunjukkan kompetensi diri kita itu berdasarkan cerita kita, berdasarkan story kita. Dan pastikan itu story-nya benar-benar nyata, bukan kamu buat-buat. Karena rekrutmen akan menggunakan teknik interview yang kalau kamu mengada-ngada itu nanti akan ketahuan gitu. Karena kalau kita bohong satu, itu kita akan membuat kebohongan-kebohongan lainnya. Maka dari itu ceritain aja realnya seperti apa. Tapi yang penting kamu menyiapkan dulu nih, kamu bisa tulis. Kalau bahkan dulu saya bikin mind map tuh. Saya bisa ceritain story apa aja ya ketika saya interview. Jadi saya bisa lebih ready, dan ketika selesai interview nggak nyesel kayak baru, oh kenapa waktu itu saya nggak ceritain ini ya, nggak sharing ini ya. Nah, itu kan
agak kurang enak. Jadi pastikan kamu siapin nih story-story yang menunjukkan kompetensimu, menunjukkan kapabilitasmu. Oke. Nah, itu dari soft skill-nya ya, interview soft skill. Nah, saya juga tekanin kamu juga harus menguasai technical-nya atau hard skill-nya. Kalau misalnya saya di HR gitu ya, kan nggak cukup hanya kepemimpinan aja, terus pengalaman pernah jadi konsultan aja, nggak cukup. Tapi harus ngerti tuh gimana di HR tuh ada yang namanya OD, namanya Organizational Development. Terus bagaimana recruitment, bagaimana people development, sampai akhirnya remuneration. Nah, 4 hal itu, teknis-teknis HR itu yang harus dikuasai ya. Jadi untuk meyakinkan juga bahwa kita mampu menjalani tugasnya dengan baik. Jadi dari soft skill masuk, dari hard skill masuk, dan ketika itu sama-sama match, itu kita akan cenderung diterimanya jauh lebih tinggi. Oke. Dan saran saya kalau kamu merasa saat ini skill teknismu masih belum memadai untuk masuk ke dalam pekerjaan tersebut, saran saya kamu harus proaktif belajar. Kalau saya belajar dari Google, saya ikut online course, saya baca buku, saya ikut LinkedIn Premium untuk bisa belajar LinkedIn course juga di sana. Jadi kamu harus proaktif untuk meningkatkan dirimu, ya. Oke, mungkin jawaban ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman lain yang mungkin mau interview kerjaan ataupun mau assessment buat promosi dan lain-lainnya. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Thank you semuanya udah dengerin. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu seperti biasa, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Jawaban kamu akan saya jawab melalui podcast ini. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu and keep healthy.